Oke, sudah ya ternyata barusan saya sudah mendapat info kita sudah live juga di YouTube. Jadi untuk Sobat Lensa semua bisa mengikuti live ini sekali lagi lewat Zoom dan di YouTube ya. Nah, saya balik lagi untuk agenda kita hari ini. Nanti ada materi utama yaitu trading bersama Pak Dino, di mana beliau akan menunjukkan strategi dan analisis pasar secara live sore hari ini. Dan jika memang ada momen untuk entry posisi atau untuk eksekusi market, kita juga akan langsung entry posisi atau eksekusi market di kesempatan kita di sore hari ini ya. Kemudian setelah itu ada juga sesi tanya jawab, di mana nanti Sobat Lensa bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada Pak Dino. Nanti mungkin akan beliau jawab juga. Mungkin ada Sobat Lensa yang pair-nya belum sempat dibahas. Nanti mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai pair-pair tertentu, bisa langsung nanti di sesi tanya jawab ya. Kemudian tanpa berlama-lama lagi nih, kita sambut dulu Pak Dino. Coba kita sapa dulu ya. Selamat sore Pak Dino. Selamat sore Kang Yogi. Gimana? Selamat sore apa? Sobat Lensa. Kita di Lensa Trading. Jadi Sobat Lensa. Selamat sore, salam profit. Mantap. Apa kabar nih Pak Dino? Oke. Baik. Nah, Sobat Lensa, ini jadi Pak Dino salah satu atau guest star kita hari ini. Beliau merupakan seorang trader yang cukup berpengalaman atau sangat berpengalaman bahkan ya. Nanti kita akan sedikit berbincang dulu atau ngobrol-ngobrol dulu santai dengan Pak Dino sambil kita melihat bagaimana peluang untuk hari ini. Nah, Pak Dino ini setahu saya pribadi sudah trading beberapa belas tahun ya. Nah, Pak Dino mungkin sebelum masuk ke materinya mungkin banyak yang pengen tahu nih. Sebenarnya Pak Dino udah trading berapa lama nih Pak Dino nih? Oke. Kalau bilang lamanya mungkin saya udah lupa ya. Cuman saya masih ingat broker yang saya gunakan, kalau ada yang pernah tahu namanya Marketiva. Ada pernah tahu nama Marketiva itu dari tahunnya masih belum ada MetaTrader dan macam-macam. Dari Marketiva terus dia ke Agea. Nah, kalau emang yang tahu trading pada saat itu ya tahu itu sekitar tahun-tahun berapa. Mungkin kalian pernah tahu Marketiva sama Agea? Wah, kalau saya sendiri sih belum pernah dengar nih. Oke, itu sekitar tahun segitulah. Sobat Lensa, berarti memang Pak Dino ini cukup atau sangat berpengalaman di dunia trading. Jadi kita sangat beruntung nih hari ini kita bisa dapat ilmu dari beliau. Nah, mungkin Pak Dino bisa langsung kita menuju ke market untuk melihat mungkin nanti jika memang ada momen juga bisa kita langsung eksekusi market ya. Ini Kang Yogi. Oke. Sudah masuk nih, ada share screen dari Pak Dino ya. Ini saya langsung aja ya, karena memang saya seorang praktisi, nggak suka berbanyak teori. Langsung praktek ya Pak ya? Langsung praktek. Kalau emang lagi trading sih tadi emang lagi naksir nih. Mumpung belum ada yang nanya-nanya, dan ini salah satu teknik yang saya gunakan. Mungkin mudah-mudahan sahabat Lensa tidak terlalu bingung ya lihat apa yang terjadi di layar gitu. Ada banyak garis-garisnya, tidak terlalu banyak garis-garis gitu. Mungkin sampai saya tayangkan ini ada pertanyaan Kang Yogi dengan layar screen kita ini? Sejauh ini ini ada yang bertanya nih Pak. Oke. Untuk USD JPY apakah OTW all time high lagi? Berarti mungkin apakah trennya masih naik? Nah, mungkin bisa dilihat USD JPY. Nah, oke. Langsung nih. Sambil dijelaskan aja Pak, nggak apa-apa. Oke. Ini JCJ2 ya. Jadi teknik saya ini saya menggunakan beberapa indikator ini custom yang saya dapetin dalam
ada sedikit modifikasi. Kalau emang pertanyaan misalnya GPY, saya langsung sharing aja ya. Ini kalau sahabat lensa lihat semua, ini adalah satu garis putih. Ini saya namakan baseline-nya atau pivot. Kecenderungan market akan selalu bermain di level sini. Dan kalau kita lihat kali USDP, semua candle berada di atas garis ini. Yang artinya apa? Masih terjadi uptrend dan penurunan hanya sekedar koreksi. Jadi kalau punya satu filter indikator yang ini, mungkin sahabat yang saya bisa lihat ada garis kuning dan grafik. Oke. Ketika garis kuning berada di atas grafik, ini menandakan uptrend sedang terjadi. Oke. Dan sekarang realitasnya pada USD/JPY, garis kuning saya ini berada di bawah grafik. Artinya apa? Ada terjadi penurunan, tapi grafik yang terjadi belum melampaui baseline atau pivot saya. Artinya kemungkinan untuk up masih bisa terjadi, dan mungkin kalau emang confirm di sini, saya pun akan entry buy beberapa saat lagi. Mungkin tunggu pergantian candle. Kalau sekarang 15.11, mungkin 1 jam berikut perkembangan saya akan entry buy untuk level ini. Jadi saran dari saya akan buy pada momen yang tepat. Seperti itu. Mungkin kita hanya tinggal tunggu untuk pergantian candle berikutnya, dan saya menunggu grafik saya ini harus berada di bawah, di atas candle, baru valid untuk kita entry buy. Jadi kita harus tetap menunggu. Istilahnya kan gini, kita lebih baik menunggu entry kan Kang Yogi, memang menunggu floating. Jadi kita tepat harus entry pada momen yang tepat. Mungkin itu aja. Saya pun akan fokus untuk buy pada USD/JPY. Oke, itu jadi jawaban untuk yang bertanya mengenai USD/JPY apakah akan all time high. Memang secara tren seperti yang disampaikan Pak Dino masih naik ya, cuman kita menunggu saat yang tepat untuk entry, karena menurut Pak Dino tadi lebih baik kita menunggu entry daripada kita menunggu plotting. Seperti itu. Pak Dino silakan dilanjutkan jika memang ada mapping atau ada momen untuk open posisi, mungkin silahkan bisa dilanjutkan. Oke, mungkin sama untuk prediksi USD/JPY, mungkin nggak jauh dengan USD/CHF. Saya pun cukup naksir ini dari tadi pun, karena memang momen-momennya asik banget, tidak jauh seperti USD/JPY. Tetap kita akan menunggu harga dekatan dengan pivot line atau baseline yang saya miliki. Ketika dia menembus, berarti skenario buy akan terbatalkan. Sekali lagi, ketika garis saya ditembus sama great candle ini yang masih berjalan beberapa jam lagi, berarti skenario buy harus sudah dibatalkan. Tapi selama ini saya berasumsi buy, dan saya akan menunggu setup buy pada USD/CHF seperti itu. Mungkin lebih enak yang tadi kalau untuk menerangkannya, yang bagus tadi USD/JPY. Ini cakep banget nih. Ini sangat bagus. Berarti saya tinggal konfirmasi di level bawah ini. Indikator filter saya masih belum menunjukkan ada tanda-tanda kembalikan arah. Mungkin itu aja kan ini. Nah, ini ada yang bertanya juga Pak Dino. Jadi untuk indikatornya ini ada 2 nih kan yang terlihat di layar. Mungkin Pak Dino bisa menjelaskan sedikit, mungkin yang di atas itu fungsinya untuk apa dan yang di bawah itu fungsinya untuk apa. Oke. Jadi saya akan menggunakan 2 indikator, jadi satu untuk filter dan satu untuk saya melihat keadaan market. Gitu. Di mana antara filter dan chart utama harus menunjukkan arah yang sama, seperti itu. Jadi saya tidak hanya bisa menggunakan satu indikator karena tidak ada pembanding atau filter. Dengan kata lain, ini sebagai indikator pembanding, atau istilahnya apa yang keren Kang Yogi? Konfirmasi, indikator untuk konfirmasi seperti untuk konfirmasi entry-nya ya Pak? Betul. Jadi keduanya harus saling berkaitan sesuai dengan SOP yang
saya miliki seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang bawah itu indikator untuk kita konfirmasi entry-nya, dan yang atas untuk kita melihat trennya ya. Oke. Jadi intinya seperti itu ya mungkin ya Pak Dino ya. Betul Kang Edi. Nah, jadi untuk sobat lensa semua nih yang mau tahu lebih jauh, nanti kita juga ada sesi selanjutnya, atau mungkin nanti bisa langsung bertanya ke Pak Dino, nanti kita akan sampaikan gimana nih caranya ya. Nah, untuk sekarang apakah ada nih Pak Dino yang momen kita untuk entry di sore hari ini, atau yang sedikit lagi mungkin? Nah, mungkin momen sekitar 1 jam ya, yang paling terdekat. Jadi saya punya signal. Signal itu ketika, jujur saya katakan, signalnya ketika ada grafik. Jadi pekerjaan setiap hari saya hanya mapping segala macam pair, segala macam indeks ataupun saham yang bersinggungan atau melepasi atau melebihi garis baseline saya. Ini sebagai signal buat saya. Nah, seperti tadi sama sahabat yang saya katakan, USJP sangat bagus sekali karena dia udah mulai berdekatan. Kita hanya lihat tendensi seperti itu. Jadi untuk bahasan kita yang mungkin dalam waktu yang sekitar 1 jam sampai 2 jam ini, saya rasa yang paling oke untuk jadi contoh kita entry mungkin USDJPY untuk hari ini. Jadi saya sudah coba mapping dari tadi, kayaknya hari Jumat ini market udah jalan semua ya, Katakan gini, saya kasih contoh seperti ini untuk USDJPY. Sebenarnya saya bisa entry dari sini ketika ada candle yang mampu menembus baseline saya. Kalau bisa teman-teman bisa lihat di sini, saya udah bisa entry dari sini. Dan sebenarnya di sini udah saatnya take profit. Ketika ada mulai muncul merah-merah ini gitu kan. Nah, itu udah saatnya untuk take profit. Jadi kalau boleh katakan tekniknya mungkin teknik swing ya. Ketika ada candle yang menembus garis putih ini, pivot line saya, itu awal permulaan tren pada time frame tersebut. Kalau teman-teman bisa lihat, ini ada penembusan, dan garis kuning saya berada di grafik saya. Ini confirm bahwa tren kenaikan baru saja bermula. Dan teman-teman bisa lihat ketika kita entry di sini dan di sini. Nah, untuk poin yang sekarang ini kasusnya, saya namanya kan re-entry. Ketika re-entry, entry untuk kedua kalinya, dan mungkin tidak terlalu panjang seperti tren pertama, entry pertama, gitu sahabat lensa, gitu Kang Edi. Oke Pak Dino, terima kasih nih untuk penjelasannya. Jadi kita masih menunggu nih ya Pak ya. Ya, mungkin untuk USDJPY kita baguskan untuk entry sekarang. Dan memang ini lagi candlenya masih turun nih menuju ke candle atau ke garis pivot yang tadi Pak Dino sampaikan ya. Jadi kita menunggu saat itu ya Pak ya. Oke. Tapi setelah ini emang untuk di H1 saya ini saya sharing aja. Saya selalu menggunakan multi time frame. Minimum 3 time frame yang saya gunakan. Katakan untuk USDJPY, saya melihat dari daily. Apa yang terjadi sama daily gitu kan, sangat jauh sekali pada baseline saya gitu. Sangat bisa udah jauh sekali, udah jauh. Untuk H4 sama, ada penurunan untuk koreksi karena tetap saya menganggap bahwa di atas baseline saya adalah kenaikan. Dan lihat pun garis kuning ini masih berada di atas grafik saya. Dan ini hanya penurunan koreksi. Dan terjadilah di H1 di H1 H1, nah benar. Dia hanya koreksi. Dan jujur untuk USDJPY saya masih berasumsi akan terjadi pembalikan arah kembali setelah mendapatkan koreksi di fase 1. Apa yang saya tunggu sekarang? Saya hanya menunggu garis kuning saya ini kembali ke atas grafik seperti ini, seperti yang terjadi. Baru valid untuk saya entry buy. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak Dino.
apakah cara yang Pak Dino pakai ini berlaku di semua time frame atau untuk Pak Dino sendiri bagaimana strateginya? Mungkin ada multiple time frame atau bagaimana gitu ya? Oke bro, kalau mau di time frame betul sih kayak kata tadi, saya menggunakan 3 time frame di daily, H4, dan H5. Berlaku untuk semua time frame dan berlaku pula untuk semua pair, mata uang, saham, semua indikator ini saya gunakan. Saya pun bermain di kripto, bermain di saham, semua indikator saya gunakan. Nah, gitu. Jadi kita bisa juga melihat trennya dari time frame yang lebih besar pastinya Pak ya. Jadi dan untuk konfirmasinya bisa melihat nanti ke time frame yang lebih kecil. Betul sekali. Entry ya. Iya betul. Oke, nah tampaknya masih belum ada pertanyaan lagi nih untuk Sobat Lensa. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau dilihat nih pair apa yang pengen kita analisa atau mungkin sama Pak Dino nanti dianalisa, bisa chat di komentar di Zoom atau bisa juga lewat YouTube ya. Ini saya lagi ngecek juga di YouTube, ternyata ini CHF JPY tertinggi semenjak zaman dinosaurus katanya. Wah, memang JPY akhir-akhir ini sedang tertekan juga, makanya tadi USD JPY pun sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Dino, memang trennya sedang naik ya. Mungkin ada pair lain Pak Dino yang bisa dijadikan sebagai contoh juga? Kayaknya aku yakin nih, Sobat Lensa ya. Boleh. Senang banget nih. Favorit pair. Nah, untuk USD untuk gold. Nah, sama saya katakan tadi, kalau emang saya coba bagaimana menjelaskan, bagaimana saya menganalisa dengan teknik yang saya miliki. Gitu. Oke, biasa tiap hari saya ke daily ataupun sekarang weekly karena akhir minggu, gitu kan. Ketika candle weekly mulai menyelesaikan perjalanan dia, ini hari terakhir saya akan lihat kembali, wow, ternyata gitu kan, dia berada di level-level tertinggi untuk minggu ini, gitu kan, level-level tertinggi untuk minggu ini, dan sedikit penurunan betul, dan sebenarnya untuk weekly masih ada potensi untuk buy kembali gitu, tapi sangat disayangkan hari ini hari Jumat dan mungkin akhir dari market ya Kang Yogi, dibuka lagi untuk hari Senin masih di level tertinggi, terus saya turun lagi ke time frame yang paling rendah daily. Wah, cakep banget Kang Yogi, kalau lihat sangat powerful sebenarnya. Kalau kita menggunakan time daily dan modal kita cukup, saya berani entry di saat ini gitu kan. Coba bayangkan, lihat harga sudah berada di garis baseline saya, oke Kang Yogi? Iya. Dan lihat garis kuning sudah berada di atas level grafik. Jadi kalau bangsa ya, kalau bangsa boleh hold, akan mulai terjadi kenaikan lagi untuk akhir minggu ini di time frame daily. Artinya apa? Saya turun ke bawah ke export, saya hanya mencari setup buy di time frame kecil. Gitu. Saya rasa tidak terlalu seperti ini. Dan apa yang terjadi guys, gitu kan? Kenaikan sebenarnya kalau sudah bisa terbaca udah dari sini. Ketika ada harga menembus baseline, oke? Dan garis kuning udah berada di atas grafik, udah valid untuk buy. Nah kalau K1 tadi mungkin orang sedikit panik, harga ada lonjakan turun tadi Kang Yogi, saya melihat itu hanya koreksi dan mungkin akan kembali menuju resisten terdekat yang dicapai oleh gold, gitu Kang Yogi. Jadi kalau untuk gold ini dari D1 sudah benar-benar terkonfirm ya Pak Dino ya, tadi dari 2 indikator yang Pak Dino gunakan ini terkonfirm ya untuk naik.
Wih, kalau Deli Kang Yogi cakep banget bro. Cakep Wah, bisa. kalau udah buy dari awal hari ini sudah lumayan ya Pak Dino ya. Ya, emang pergantian candle kan sekarang jam berapa Kang Yogi? Sekarang jam Sekarang sudah setengah 4 nih, setengah 3.25. Ya, berarti setengah 4 katakan jam 4 lah ya. Berarti masih ada sampai pergantian candle lagi Sekitar berapa? 12 sampai pergantian candle. Ya, sampai pergantian tutup market nanti. Sampai tutup market sekitar 12 jam. Biasanya jam 4 ya, jam 4 subuh. Berarti masih ada 12 candle lagi kenaikan. Katakan kalau emang trend up mungkin 12 candle satu turun ya sekitar 2 candle koreksi down, sisanya naik terus. Nah, Saya sangat yakin sekali untuk adanya kenaikan dia, terus melalui kenaikan dia. berarti kalau begitu berarti fokusnya bisa kita simpulkan, fokusnya kita mencari di mana open untuk buy ya Pak ya, di mana level yang baik untuk buy-nya untuk gold saat ini. Nah, ini kayaknya pun mesti lihat ada mungkin sama sobat lensa pun lihat ini ada titik-titik. Ini resisten fleksibel saya. Harga akan mencoba untuk menembus level ini, level titik nih. Nih. Dia akan mencoba menuju level situ. Itu mungkin di level 2377. Katakan kalau kata-kata para trainer resisten terdekat ya mungkin resisten terdekat di level buat saya terdekat level situ. Harga akan mencoba untuk mendekati dan menembus level itu. Nah, jadi kalau dilihat dari situ masih cukup lumayan ya peluangnya Pak Dino ya. Gold untuk naik ya. Dan kemudian kalau lihat di bawah indikator filter saya ini baru saja Kang Yogi, baru saja dia meninggalkan grafik-grafik garis yang kuning nih, gasnya mulai naik nih. Nah, berarti memang terkonfirmnya di hari ini ya kalau daily untuk naiknya ya Pak Dino ya. Betul sekali, betul sekali. Dan mungkin bisa dibuktikan nanti kalau kita bikin acara lagi, kalau dicatat Kang Yogi. Siap nanti saya catat untuk ini ya, untuk kita lihat testimoninya nanti seperti apa. Betul, tapi tetap jangan takabur. Manajemen safety tetap digunakan, stop loss tetap digunakan. Nah, kalau ditanya stop lossnya di mana, ya mungkin kalau saya gitu, mungkin sampai level sini. Gitu. Ketika ada grafik yang bisa menembus pivot mungkin ya, pivot ya. Ya mungkin di 2350. Tapi yang mesti diingat Kang Yogi, ini dia tidak statis. Iya betul. Dia akan bergerak. Jadi nggak bisa, saya nggak berani mengatakan bahwa poin di 2348 merupakan yang dia statis dan diam gitu, enggak. Tapi ini dia akan naik untuk mendekati grafik seperti itu. Jadi kalau bagi saya akan cut loss ketika ada grafik yang mampu close di bawah baseline saya. Gitu. Jadi untuk manajemen risk tetap harus diperhatikan ya Pak Dino ya. Nah untuk Pak Dino sendiri berarti kalau memang sudah menembus area pivotnya atau garis pivotnya itu mungkin sudah saatnya kalau memang salah posisi bisa di cut loss di situ ya Pak Dino ya. Oke, sekarang kita sambil lihat-lihat mungkin ada pertanyaan di YouTube. Ini ada yang nanya berapa modal ideal untuk trading Kang Yogi. Jadi kalau menurut saya sih bisa disesuaikan dengan nanti dengan lot juga, dengan cara trading juga. Jadi beda-beda ya. Cuman semakin besar modal akan semakin baik. Jadi kalau untuk 0,1 mungkin di 1000 bisa cukup, tapi tergantung juga dengan pair yang sobat lensa pilih. Misalnya kalau di gold nih ya, kalau di gold kan seperti yang tadi Pak Dino sudah jelaskan, memang peluangnya besar, tapi resikonya juga besar. Jadi harus disesuaikan dengan cara trading dan juga pair yang sobat lensa pilih. Cuman untuk 0,1 mungkin di 1000 udah lumayan aman sih ya segitu. Jadi disesuaikan dengan cara trading saja. Oke, ini Pak Dino lagi cari pair lain ya, yang mungkin bisa kita manfaatkan momennya. Ya kalau menurut teknik saya harus terjadi mapping gitu. Karena saya punya SOP sendiri gitu kan. Katakan gini, saya akan entry kayak gini. Contoh ya, untuk AudiGP, ini saya dapat signal saya di sini. Ada satu batang candle yang bisa menembus level baseline saya. Mungkin teman-teman sobat lensa bisa lihat. Ini signal buat saya untuk entry.
gitu kan. Nah, sebenarnya udah valid nih satu. Cuma saya kembali lagi melihat ke time frame 4 apa yang terjadi. Wow. Nah, cuma sangat dikira lagi. Di sini dia Kang Yogi bisa lihat sama besok dia udah menyentuh level apa namanya? Oh, yang titik-titik itu ya, Nah, resisten tadi. titik-titik. Jadi mungkin ini sekarang tadi dari sini jadi resisten buat jadi Support. Ya, betul. Nah, ini jadi ada sedikit tahanan di sini. Gitu. Nah, oke. Tidak masalah buat saya gitu. Tetap saya akan fokus untuk entry sell, gitu kan. Entry sell ketika grafik sini dia berada di level-level tertinggi untuk H1. Caranya gimana? Mungkin saya akan coba share lagi. Ini kayak ini satu indikator lagi yang saya gunakan. Ini untuk saya entry. Gini. Saya hanya akan entry. Katakan tadi di AUDJPY. AUDJPY mana AUDJPY? AUDJPY. Oke. Nah, tadi kan ada candle, ada grafik yang bisa menembus baseline saya. Berarti saya akan fokus untuk sell. Kapan saya sell? Tidak sekarang. Kalau mungkin sobat lensa bisa lihat, saya punya 2 garis, merah dan biru. Jadi saya akan entry sell ketika grafik berdekatan dengan garis merah ini. Saya akan sell gitu. Jadi mungkin untuk tadi AUDJPY saya akan entry sell ketika, kalau bisa teman-teman lihat sudah seperti ini. Ini level sell saya, ini level buy nya. Sekarang saya mau sell, berarti saya tinggal menunggu grafik ini dekat dengan area sell saya untuk saya bisa entry sell. Gitu kalau gitu. Ya mungkin udah dapat satu bagus tadi, satu PR AUDJPY itu pun udah siap eksekusi, cuma hanya tunggu momen ketika grafik saya mendekati garisnya di atas. Gitu kan AUDJPY. Oke, jadi ada beberapa konfirmasi juga ya Pak Dino ya selain yang tadi. Betul sekali. Jadi kalau memang lihat indikator yang ini, dia seperti tunnel, seperti lorong gua gitu kan, up down atas bawah. Nah, saya bilang tadi yang merah ini level sell saya dan yang di bawah ini level buy saya. Karena saya sekarang ingin entry sell, saya hanya menunggu grafik atau harga mendekati dengan level sell saya. Kalau hari ini garis merah, mungkin begitu. Jadi mungkin saya ada menunggu itu, saya akan langsung entry sell sebentar lagi. Oke, jadi untuk sobat lensa memang seperti itu ya. Ada lebih banyak konfirmasi lebih baik ya Pak Dino ya. Jadi akan semakin kecil resiko kita dalam entry posisinya ya Pak Dino ya. Oke, betul sekali. Ini saya bisa bagikan juga bahwa setiap orang boleh saja memiliki teknik trading. Silakan. Tapi bagi saya sendiri, saya untuk entry saya memiliki beberapa SOP. Saya entry buy ketika 1, 2, 3, 4. Saya entry sell ketika 1, 2, 3, 4. Jadi itu pun harus rule itu tetap harus dirutin, nggak bisa dilewat seperti apa. Jadi checklist seperti itu tetap harus dijalankan. Seperti tadi, saya dapat sinyal di AUDJPY gitu kan, sell, katakan sell. Saya tidak langsung sell gitu. Saya hanya menunggu, oke. Yang berikut untuk entry saya menggunakan informasi seperti ini. Jadi begitu saya entry di level-level tertinggi ini, mungkin presentasi untuk minus sangat kecil sekali karena saya udah entry di level-level tertinggi. Sebenarnya dalam konsep perdagangan kan semua sama. Orang akan membeli pada level terendah dan menjual pada level tertinggi. Yang jadi masalah di sini, benar nggak itu level itu udah level terendah gitu kan? Benar nggak level ini level tertinggi? Gitu kan ya. Ya, jadi untuk sobat lensa yang jadi PR kita berarti kita harus tahu di mana level tertinggi sama level terendahnya ya Pak Dino ya. Itu PR untuk semua trader tampaknya. Nah, untuk
Sobat Lensa, jika ada pertanyaan atau jika mau bertanya langsung ke Pak Dino, bisa juga nyalakan mic-nya, bisa langsung bertanya lewat Zoom, atau kalau tidak bisa lewat chat ya. Ini dari YouTube ternyata ada yang tanya lagi dari Om Ben. Kalau trading di gold, efisiennya modal berapa? Kalau gold sih harusnya lebih besar karena pergerakan harga atau range harga dari gold itu hariannya pun cukup besar ya untuk Om Ben. Jadi sesuaikan juga dengan cara trading kita dan dengan entry posisi kita, lotnya ya. Kalau untuk 0,1 saya rasa di sekitar 2.500 sampai 5.000 dolar itu sudah cukup aman sih untuk di gold ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan cara tradingnya sendiri dari Om Ben. Nah, Pak Dino, apakah kalau saya kan biasanya kalau membahas, biasanya kita juga bisa ngebahas tentang DXY ya, karena itu merupakan indeks dolar yang sangat berpengaruh nih, banyak sekali pair-pair yang berkaitan dengan dolar. Nah, apakah dari cara dari Pak Dino tadi bisa digunakan juga di indeks dolar tersebut, Pak? Oke, sambil kita tunggu Pak Dino share screen, ini ada pertanyaan juga dari Pak Beni juga. Indikator apa saja yang bisa dipakai untuk pemula atau yang baru mulai terjun di bisnis trading? Nah, nanti mungkin kalau saya pribadi biasanya untuk yang pemula-pemula bisa menggunakan moving average, ya, bisa Bollinger Band, itu merupakan indikator-indikator yang cukup simpel digunakan. Namun nanti kita bisa tanya juga nih ke Pak Dino. Sebagai seorang trader, indikator apa saja yang beliau gunakan yang cukup mudah dimengerti oleh pemula sekalipun. Nanti mungkin bisa kita bahas setelah kita bahas tentang DXY ini ya. Karena DXY ini pengaruhnya banyak ya Pak Dino ya. Soalnya kan ini berkaitan dengan dolar. Oke, ini untuk indeks dolar, indeks DXY. Oke. Nah, ini chartnya. Seperti biasa, kalau yang DXY saya melihat hari ini karena hari Jumat, ya, tetap kita lihat di time frame weekly. Nah, kalau kita lihat DXY sekarang, mungkin Kang Yogi bisa kebaca kan? Saya jelasin tadi, grafik-grafik berada di garis baseline kita. Artinya apa? Kenaikan untuk indeks dolar cukup kuat, gitu. Dan kita lihat sini, ketika ada garis kuning sudah berada di garis di atas candle berwarna hijau, ini menandakan bahwa gasnya masih kencang untuk DXY di weekly, gitu kan. Jadi satu gambaran, kalau saya pun turun ke hari ini daily, apalagi daily Kang Yogi, jelas sekali ada penembusan pada level baseline kita, ada sedikit koreksi dan naik terus daily. Dan kita lihat di sini pun filter kita, garis kuning berada di grafik, berarti apa? Kenaikan uptrend masih terjadi. Kalau untuk kembali ke H4, H4 ini seperti biasa menggunakan multi time frame. Kalau dalam multi time frame di sini kelihatan sekali bahwa di candle sini pun udah adanya yang namanya re-entry. Ketika re-entry pertama di sini ada penembusan pada baseline kita di sini, Bang Yogi. DXY masih cukup kuat untuk menuju kenaikan. Oke, Kang Yogi bisa diperhatikan. Ya. Kalau untuk S1, nah, karena kalau orang suka tertipu dengan ada satu pembalikan arah seperti ini, dengan tegas saya mengatakan ini hanya candle koreksi di time frame kecil. Untuk kembali dia mengadakan perjalanan menuju time frame besar up kembali. Kang Yogi bisa lihat ada garis kuning saya mulai berada di atas grafik, menunjukkan apa? Gasnya mulai naik. Jadi secara umum dari time frame yang saya lihat tadi, dari weekly, daily, H4, H1,
indeks dolar masih kuat gitu kan. Oke, jadi untuk pengaplikasiannya di indeks dolar atau di DXY ini sama aja ya Pak Dino ya. Jadi kita melihat titiknya, pivotnya, kita lihat kekuatannya ya, kekuatan gasnya kalau tadi kata Pak Dino untuk indikator yang di bawahnya itu. Nah itu berarti kalau lihat dari sini DXY kemungkinannya masih akan naik nih, masih kuat ya. Betul sekali. Apa pertanyaan kedua tadi apa? Indikator? Nah tadi ada yang bertanya Pak Dino, saya bacakan lagi nih dari Pak Beni, indikator apa saja yang bisa dipakai untuk pemula atau yang baru mulai terjun ke dunia trading? Oke, Kang Ben, selamat sore. Nah, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Sebenarnya kalau buat saya pribadi gitu, indikator tidak perlu yang ribet, gitu. Tidak perlu yang menjelimet, gitu. Tidak perlu yang bikin lihat kita pusing, gitu. Bagi saya sendiri, ketika kita hanya menggunakan satu indikator saja, udah bisa katakanlah cuan lah gitu. Betul sekali, semua indikator tidak ada yang sempurna, gitu kan. Semua lagging indikator, artinya apa? Dia terbentuk setelah harga terbentuk. Tapi kalau kita bisa mensiasati itu, katakan saya menggunakan moving average dengan satu moving average saja, kalau saya taat dengan rule yang saya miliki, tetap cuan. Apapun indikator itu, fokus seperti itu. Katakan yang paling sangat mudah, mungkin dibilang indikator itu umat, ya sih jadi masalah. Moving average is okay, bagus sekali gitu kalau kita bisa menggunakannya. Nah, kali-kali gini, seperti garis saya ini sebenarnya moving average. Kita bisa lihat ini antara merah sama putih gitu, cuma sudah sedikit modifikasi. Jadi saya tahu begitu garis merah dia downtrend, begitu dia berganti putih jadi uptrend. Ini sebenarnya basicnya adalah moving average. Gampang sama seperti begitu ada candle yang bisa menembus garis moving average ini, ya baik. Tapi jadi masalah sekarang, bener nggak? Dia valid nggak gitu kan? Betul. Saya berani katakan gitu karena apa? Saya punya filter loh ini nih. Tanpa di bawah, saya nggak bisa tahu ini fake signal apa real signal gitu. Kalau saya punya ini, katakan ini memang betul moving average yang saya pakai, betul jadi moving average. Ada penembusan harga, grafik menembusnya moving average. Oh saya tahu, oh garis kuning saya sudah berada di atas grafik. Baik, gitu. Itu contohnya seperti itu. Nah, jadi indikator yang sangat mudah untuk dipelajari saya rasa moving average. Oke, jadi kalau untuk indikator itu kita bisa menggunakan yang sesimpel atau semudah mungkin, tapi bagaimana caranya kita untuk mendalami atau mungkin untuk mengetahui karakternya ya Pak Dino ya, biar kita tahu di mana saat yang tepat untuk entry atau untuk misalnya take profitnya, di mana kita bisa menentukan stop lossnya itu bisa sebetulnya dari indikator yang cukup mudah. Bisa dimulai misalnya tadi dari Pak Beni ya, Pak Beni bisa mencoba mungkin dari moving average, nanti moving average-nya bisa Pak Beni sesuaikan dengan cara trading Pak Beni sendiri. Nah itu akan kembali ke masing-masing. Kalau untuk indikator kita mungkin dengan indikator yang sama pun kita dengan cara trading yang berbeda akan berbeda cara pengaplikasiannya. Jadi kita harus benar-benar mendalami satu indikator yang benar-benar kita cocok menggunakannya. Mungkin kalau dulu ada yang bilang lebih baik kita menguasai satu jurus tapi kita benar-benar paham dibanding kita menguasai beberapa jurus tapi ya standar-standar semua jurusnya nih. Betul sekali, itu betul sekali, benar. Fokus aja pakai satu, bagus. Oke, nah Pak Dino ini lagi melihat Audi JPY lagi ya? Nah, ini bikin gatel. Nah ini nih, kadang-kadang kita sebagai trader suka gatel gitu. Katakan ada garis mulai nih mendekati lagi moving average setengah ini, gitu kan, udah mulai gatel. Sementara, gitu kan, di bawah ini garis saya masih di bawah grafik, gitu kan. Nah, yang saya tunggu adalah pada pergantian candle nanti jam 4, gitu. Ketika candle ini tidak sanggup untuk menembus moving average, skenario-nya saya akan sell. Tapi ketika dia menembus moving average ini, saya tidak bisa langsung buy. Karena saya punya SOP, saya hanya menunggu buy ketika
garis kuning ini berada di atas grafik berikutnya yang berwarna hijau seperti ini. Nah ini valid buy ketika garis kuning berdiri. Jadi gitu Kang Yodi. Ini yang bikin gatal saya biasanya. Oke, jadi kalau memang ini nanti kita ada momennya dan sudah terkonfirmasi, kita juga bisa langsung open posisi saat live ini ya Pak Dino ya. Betul. Oke, sambil menunggu itu ada pertanyaan lagi di YouTube dari Marvelino Tanzil. Kalau $700 pakai lot berapa Bang? Sebenarnya di 0,1 juga aman, tapi dengan catatan ya kita tidak overload. Overload tuh salah satunya dengan membuka beberapa layer, itu juga bisa menjadikan overload ya. Jadi kita bisa 0,1 tapi dengan hanya satu layer misalnya, itu aman juga. Oh ini Pak Dino ada pertanyaan. Pak Dino, apakah indikator berpengaruh saat news? Nah kalau yang Pak Dino sendiri gimana nih Pak? Oke, pertanyaan bagus sekali sahabat Lensa. Nah, kadang-kala gini kan, saya sharing, selama news saya menghindari entry. Karena apa? Saya betul seorang technical trader, jadi saya betul-betul trading berdasarkan data pergerakan grafik. Dan saya selalu hindari ketika ada rilis news. Kenapa? Kita hanya pedagang kecil yang menggerakkan pasar, mereka yang besar-besar. Tadi kan lain spekulan yang bermain di sana. Coba kalau perhatikan gitu kan, 1 menit 2 menit sebelum rilis news itu pergerakan harga udah di luar nur gitu kan, antara atas atau bawah. Mendingan saya wait and see, mungkin setelah 1 jam setelah rilis news, dan saya yakin pola pergerakan market akan kembali pada relnya, dan di situ saya mulai entry. Jadi untuk melawan spekulan ini dalam waktu yang singkat, indikator yang saya gunakan ini tidak bisa mendeteksi, tapi setelah 1 jam kemudian saya yakin akan kembali lagi pada realnya seperti itu. Oke, jadi untuk Pak Wahyu, jadi pertanyaannya tadi indikator digunakan saat news. Untuk yang Pak Dino gunakan sendiri mungkin menunggu saat efek newsnya habis atau selesai ya. Itu menurut Pak Dino sekitar 1 jam setelah news bisa kembali digunakan. Tapi ketika news, Pak Dino sendiri lebih baik menghindari entry ternyata. Jadi trader juga bisa kita bagi ke beberapa macam ya. Ada yang technical trader, yaitu yang benar-benar fokus di area tekniknya. Jadi melihat indikator, melihat pergerakan market. Ada juga yang memang trader-trader fundamental yang memang tergantung dari news-news besar. Biasanya ketika non-farm payroll atau CPI, mereka lebih menantikan untuk bertransaksi di saat-saat seperti itu. Dan ada juga trader yang memadukan keduanya. Nah, ternyata Pak Dino ini sesuai dengan yang Pak Dino sampaikan tadi, lebih ke arah trader yang teknikal. Jadi lebih menghindari kalau ada fundamental atau news-news yang sedang rilis. Nah, sekarang kita masih nunggu ini nih Pak, berarti ya, AUDJP ya. Masih kita tunggu, mungkin bisa kita tunggu di candle selanjutnya ya Pak ya, kalau seperti ini. Ya, mungkin beberapa saat lagi, sekarang 15.50, 10 menit lagi terjadi pergantian candle di H1. Kita lihat gitu, apakah dia sanggup nggak menempel moving average yang tengah ini. Jadi, nah untuk Sobat Lensa ada sekitar 9 menit lagi, nanti kita akan lihat jika memang tidak bisa menembus ya, di situ terjadi konfirmasinya Pak ya. Tuh. Ya, jadi tetap. Ya. Nah ini kan kayaknya dia mulai mencoba menembus gitu kan. Tapi dari filter yang saya gunakan di bawah gitu kan, belum ada tanda-tanda bahwa ada pembalikan arah di sini. Seperti kita lihat seperti gini. Nah, mungkin bisa seperti ini. Ketika sell menjadi buy, perhatikan garis moving average ini. Tidak ada satu candle pun yang mampu menembus baseline moving average ini. Nah, entry-nya di mana? Pas waktu pergantian candle di sini, kita bisa entry. Oke. Nah, ini pun sama. Filter saya mengatakan bahwa
gas turun, mesin masih cukup kuat gitu. Nah, tapi grafik di sini gitu, dia akan mencoba kembali untuk menembus, istilahnya kerennya retest candle gitu atau bahasa teoritis. Nah, kita lihat apakah dia sanggup untuk melepasi dan menembus middle moving average ini. Oke, Sobat Lensa. Jadi kita nanti tunggu ya untuk konfirmasinya, karena saya balik lagi nih ke perkataan Pak Dino tadi. Ini jadi suatu kata-kata yang saya ingat terus nih jadinya. Kita lebih baik nunggu entry posisi daripada kita nunggu plotting. Oke, sambil nunggu ada pertanyaan lagi di YouTube. Live trade-nya rutin tiap minggu. Kedepannya kita akan coba rutinkan ya Pak Dino ya. Jadi untuk sementara ini sebenarnya wacana seperti ini untuk bergabung sama tim Kang Yogi sudah banyak kita wacanakan, mungkin karena kesibukan masing-masing baru terlaksana. Saya bukan ya, kita sharing lah ya. Apa yang saya gunakan. Dan mungkin nanti kalau live trade kita jangan di hari Jumat mungkin ya Pak ya, karena hari Jumat biasanya sudah candle penutupan. Mungkin nanti kita akan cari jadwal yang lebih tepat mungkin ya, di hari apa misalnya. Ya, tinggal diatur. saya tinggal menunggu undangannya. Seperti ada teman-teman sobat lensa yang berminat belajar, tinggal hubungi aja dengan Kang Yogi. Nanti juga saya ingetin nih untuk sobat lensa, di sini kan kita berkolaborasi lah ya dengan Pak Dino di sini. Nanti kita juga akan membuat untuk channelnya nanti kita bersama Pak Dino. Nah, di mana di sana sobat lensa bisa mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan sinyal trading yang cukup kompatibel di sana ya. Jadi sobat lensa bisa join ke channelnya. Nah, nanti di sana ada sinyal harian, ada analisis pasar, juga ada edukasi dari Pak Dino langsung. Nanti bisa juga ada konsultasi, bisa langsung konsultasi ke Pak Dino. Nah, untuk informasinya nanti sobat lensa bisa cek di link kita atau bisa tanya ke orang yang mengundang sobat lensa semua di webinar kali ini. Nanti akan dijelaskan secara lengkap di sana. Nah, selain itu, untuk sobat lensa semua yang mungkin sedang mencari broker ya, dengan broker lokal yang resmi dan terpercaya untuk trading, yaitu Tribe Invest ya. Nah, di Tribe Invest ini sendiri, broker ini menawarkan keuntungan seperti split yang kompetitif, kemudian ada layanan pelanggan yang responsif. Jadi sobat lensa tidak perlu khawatir, pasti akan selalu dilayani untuk masukannya atau keluhannya bisa langsung diajukan ya di situ. Dan kemudian platform tradingnya juga mudah di MetaTrader 5 kita, di mana semua juga untuk sekarang menggunakan MetaTrader dan kebanyakan mulai beralih ke MetaTrader 5 karena lebih lengkap ya sekarang. Nah, itu sebuah sobat lensa bisa dapatkan untuk detailnya mengenai pendaftaran dan lain-lain, bisa di chat ke admin kita juga, atau bisa nanti lihat di deskripsi video ini ya untuk yang di YouTube atau di sosial media kita lainnya. Jadi seperti itu. Nanti sobat lensa bisa juga langsung tanyakan ke orang-orang yang mengundang sobat lensa di sini sambil kita menunggu konfirmasi ya nanti ya Pak Dino ya. Betul. Jadi sekarang seperti kita semua udah lihat tadi, bahwa saya akan fokus di Audio JPY, saya akan entry sell gitu. Sekarang sudah dapat nih, saya dapat entry. Sekarang kapan saya harus entry? Sekarang kalau saya lihat di indikator entry saya yang satu ini, bahwa harga masih bergerak untuk mendekati level-level tertinggi gitu. Kalaupun saya entry sekarang, ada risiko yang saya harus tanggung gitu kan Kang Yogi? Ada risiko kalau saya entry sekarang gitu. Kalau istilahnya kecepatan entry, ada kemungkinan saya akan loss sebesar 16 poin gitu ke atas gitu, untuk mencapai level tertinggi. Tergantung kembali kepada trader masing-masing, berani nggak untuk entry lebih awal seperti itu. Tapi bagi saya tidak menyarankan. Kenapa? Tidak sesuai dengan SOP saya. Saya akan entry hanya ketika harga mendekati
level sell saya yang merah. Oke, sambil juga tadi mungkin menunggu dari konfirmasi yang tadi ya Pak Dino, apakah menembus area pivotnya atau garis pivotnya atau tidak ya. Betul sekali. Nah, jadi untuk sobat lensa juga sebetulnya di sini hanya sebatas referensi ya, bukan untuk rekomendasi. Jadi untuk risk juga kan bisa disesuaikan masing-masing. Sama seperti yang Pak Dino tadi sampaikan, saat ini sebetulnya bisa untuk kita eksekusi di market, tetapi dengan catatan risknya yang lebih besar karena memang belum memenuhi syarat satu lagi nih dari Pak Dino. Kalau Pak Dino ada syarat-syaratnya, ini belum terpenuhi semua. Jadi jika belum terpenuhi semua persyaratan untuk kita entry, biasanya risknya akan lebih besar. Tapi itu kembali lagi dikembalikan ke sobat lensa masing-masing, di mana sobat lensa juga mempunyai manajemen risk masing-masing. Mungkin ada juga yang misalnya bisa aja kita open sekarang ya Pak ya, nanti ketika naik lagi begitu menyentuh harga level tertinggi bisa averaging, itu tergantung dengan cara trading juga ya Pak ya. Betul. Nah, sekarang mungkin sudah 2 menit lagi pergantian candle di H1 gitu. Tapi saya masih belum yakin untuk saya entry karena level dengan level sell saya masih terlalu jauh. Katakan masih ada kira-kira satu candle depan lagi yang akan terjadi gitu. Baru mungkin saya bisa eksekusi karena ini masih terlalu jauh untuk di level sell saya. Oke, jadi ada kemungkinan mungkin nanti jam 5 mungkin ya Pak ya, kalau sekarang jam 4 belum ini. Nah, untuk sobat lensa mungkin nanti bisa ditanyakan kepada kontak personnya ya, bagaimana untuk nanti bisa join juga, ada channelnya juga. Nanti mungkin untuk yang terlambat seperti ini ya, karena kita kan mungkin tidak sampai jam 5 nih untuk live trade-nya, tapi jika nanti terjadi konfirmasi di jam 5 akan kita share juga nanti mungkin di sana ya. Nah ini Pak Dino ada yang nanya lagi nih, memang banyak sekali yang tertarik dengan XAU USD. Ternyata mungkin ini baru masuk nih ya. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan sama Pak Dino, tapi mungkin bisa diulang sedikit Pak Dino untuk XAU USD hari ini bagaimana? Ya, kalau tadi untuk lihat XAU tadi kita udah bahas, banyak kali yang nanya masalah itu. Uptrend masih kuat uptrend, penurunan di time frame kecil H1 itu semuanya koreksi karena mungkin harga akan kembali untuk menuju melengkapi setup di time frame besar seperti di daily. Kita lihat tadi bahwa di daily gasnya masih kencang banget gitu kan, di weekly pun sama, malah baru mulai seperti itu untuk kembali mengejar level-level tertinggi gold sebelumnya gitu. Seperti itu. Nah, tapi sekalipun kalau katakan di H4 4, nah dia berada di level-level tertinggi gitu kan, tapi hanya koreksi, kekuatan masih kuat gitu sampai di weekly sama pun malah dia mentok di level ini. Tapi yakin saya bahwa ini hanya sekedar koreksi, perjalanan masih panjang seperti itu. Oke. Jadi untuk yang bertanya mengenai XAU-USD untuk Pak Hilal ya, Pak Hilal ini. Jadi untuk XAU-USD menurut Pak Dino ini memang trennya masih naik ya Pak ya sebetulnya, cuman ada koreksi-koreksi itu juga yang harus diperhatikan karena kalau koreksi XAU-USD lumayan juga nih. Betul sekali. Jadi kita harus tahu di mana entry posisi yang tepat karena kalau terkoreksi juga lumayan ya risknya untuk XAU-USD ini. Nah benar, nah, ini pun saya selalu mencanangkan dalam diri saya gitu. Saya selalu mengikuti tren, sama sekali tidak berani untuk entry pada saat koreksi gitu. Karena orang bilang benar itu kan emang basi banget gitu kan. Follow your trend dan siapkan itu betul gitu. Saya nggak berani. Walaupun kata tadi Kang Yogi di gold koreksinya lumayan betul sekali, cuman ngeri juga gitu kan kalau ngambil koreksi gitu. Nah itu ya Pak Dino ya, memang koreksinya lumayan, makanya kalau kita ngambil koreksi takut-takutnya balik lagi ke trendnya, yang ada kita risknya makin besar ya kalau di gold. Betul sekali. Oke, nah Sobat Lensa apa ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau menanyakan pair lain?
tadi kita sudah membahas AUD-JPY, ada juga USD-JPY tadi, kemudian XAU-USD, mungkin ada yang lain juga yang mau ditanyakan, bisa nih, karena kita lagi ada kesempatan nih untuk live trade bareng Pak Dino, walaupun kita belum ada entry nih apa ya, belum ada momen. Oke, kayaknya tadi baru pergantian candle jam 4 di H1 H1. Yang terjadi apa? Betul, harga masih mencoba mendekati level-level tertinggi. Coba perhatikan, Iya betul. Dia masih mencoba menjadi. Jadi saya belum valid untuk entry posisi sell untuk Audi GPY. Saya akan menunggu sampai dia menunggu level-level tertinggi saya untuk saya entry sell. Tapi kalau dari pergerakan sekarang menunjukkan arah ke sana ya Pak ya. Ya. Jadi gini, tenisnya mungkin harga tidak naik, malah yang turun ini garis gitu. Iya, lainnya betul. yang turun, lain yang mengampiri grafik. Pokoknya dia selalu katakannya nempel-nempel, berani deh open sell. Tapi sekarang masih terlalu jauh gapnya, saya belum berani entry gitu kan. Ya mungkin harga dari tadi akan sideways diam terus. Ya, saya akan menunggu aja tunggu harga upline ini menyentuh dengan grafik. Oke, nah ini dari Pak Hilal lagi atau Bang Hilal nih. Katanya di XAU-USD aku lihat juga koreksi kayaknya akan tembus ke 2369. Memang secara tren masih naik ya, jadi ada kemungkinan, akan sangat besar kemungkinan untuk sampai ke 2369. Sekarang kalau kita lihat untuk XAU-USD ada di 2366 ya, 6566 sekitar itu. Jadi kalau secara tren yang tadi Pak Dino sampaikan, masih sangat mungkin untuk menembus ke 2369, bahkan bisa lebih. Nanti kita harus dipantau terus sebetulnya kalau ngelihat kayak Pak Dino ini, seperti yang tadi Pak Dino sampaikan, harus rajin-rajin mantau ya Pak ya. Betul sekali. Nah, Pak Dino, apakah ada yang mau disampaikan lagi atau ada pair lagi mungkin yang cukup menarik? Mungkin waktu dekatnya nggak ada ya, cuman Audi GPY yang kita bentar terus, pantau terus. Dan kayaknya emang dia tidak sanggup untuk menembus moving average ini. Kalau dari yang ini mungkin kelihatannya sudah sell ya Pak ya, cuman tadi menunggu harganya menyentuh titik tertinggi ya. Sebenarnya udah bisa entry sell, cuma saya kan pengen mendapatkan harga yang terbaik. Betul. Harga yang tertinggi, mencari harga yang tertinggi. Sebenarnya kalau saya udah nunggu pada level tertinggi pun tidak kena gitu, kan lagi masalah mungkin belum milik gitu kan. Iya betul. Tapi yang namanya orang, saya ingin selalu mencari harga tertinggi. Nah, makanya kalau Pak Dino sendiri yang sama-sama kita saksikan tadi ya, selain dari indikator yang sedang ditampilkan di layar ini, juga tadi menampilkan yang tadi MA juga ya Pak ya, untuk batas atas dan batas bawah itu ya? Betul, itu MA. Itu saya gunakan selalu untuk entry. Jadi saya tidak kehilangan momen harga tertinggi dan harga terendah. Jadi untuk sobat lensa yang emang punya indikator sendiri, kita harus disiplin juga ya. Kalau memenuhi semua syaratnya baru kita bisa entry. Nah, jadi kita bisa mencontoh juga nih ke Pak Dino yang memang sudah sangat, bisa dibilang sudah sangat senior nih di trading. Beliau terlihat cukup sabar ya menanti bagaimana entry posisi, karena semua komponennya harus terkonfirmasi dulu, karena kalau salah satu tidak terkonfirmasi mungkin untuk profit masih bisa dicapai tapi risk-nya akan lebih besar. Jadi lebih baik ketika semua elemen yang Pak Dino gunakan itu terkonfirmasi itu. Jadi pelajaran juga untuk kita semua di sini, selain bagaimana entry posisi dan lain-lain, adalah bagaimana trading ini adalah melatih kesabaran nih, kapan waktu yang tepat untuk kita entry. Nah, tadi kan lihat Bang Togi, kalau tadi kita terlampau cepat entry, kita akan minus lagi nih. Ternyata tadi yang udah merah, dia akan hijau kembali. Betul. Terbukti. Kembali wait and see, nunggu sampai level tertinggi, baru kita
entry. Oke, Pak Dino, sebelum ini mungkin saya akan bertanya. Nah, kalau misalnya untuk menentukan misalnya SL dan TP, kalau menurut indikator ini gimana tuh Pak Dino? Apakah ketika melewati area pivotnya atau seperti apa nih? Nah, kalau saya untuk menentukan SL simple sekali. Yang saya cari cuma buntut terdekat, kata orang yang support. Katakan gini, saya sell, gitu kan. Ternyata harga naik, gitu kan. Yang terdekat mungkin untuk melihatnya untuk sell ya. Iya. Untuk sell ya level-level sini lah, gitu kan. Cari support dan resisten terdekat. Kalau untuk sell ya tetap harus SL, tapi jujur saya jarang menggunakan stop loss. Jadi paling kalaupun sedang plotting minus itu di cut ya Pak ya, bukan di stop loss ya. Nah, saya tidak pernah takut untuk cut loss. Jadi saya sendiri punya SOP juga. Saya tidak pernah mau minus saya melebihi dari $15 kalau main di 0,1. Oke. $15 itu berarti saya udah bukan salah arah, mungkin akan kembali cuan profit tapi makan waktu yang lama gitu. Mendingan saya cut loss, saya cari balik arah atau cari yang lain. Jadi itu yang selalu saya pakai. 10 sampai 15 itu udah warning buat saya. Wah, hey, entry kamu salah loh, bukan salah. Kecepatan atau mungkin kurang begitu efektif seperti itu. Oke, jadi memang kalau untuk manajemen risk beda-beda ya. Seperti barusan Pak Dino, kalau memang sudah 10 sampai 15, berarti itu mendingan dibuang ya Pak ya, mendingan mencari ini baru ya apa? Pair lain, betul. Betul sekali kan. Oke, ada yang bertanya lagi nih Pak. Tips mengembalikan mental dari MC biar tidak kapok trading. Nah, saya mau nanya dulu nih, Pak Dino, apakah Pak Dino sendiri pernah yang namanya MC, Pak, mengalami? Jadi kalau cerita tuh awalnya dulu waktu saya di Marketiva, dia itu babak belur. Platform yang sangat simple, gitu kan. Indikator Windows-nya yang sangat-sangat simple, terus tidak ada mentor, terus kita tidak pernah tahu kenapa saya harus entry buy, kenapa saya harus entry sell. Itu babak belur seperti itu. Jadi yang pasti ini bisnis yang betul high risk, high return, benar, risikonya sangat high juga. Begitu cuan pun asik juga, jadi seperti itu. Pernah gitu, saya pun pada awalnya dulu tuh ya perlu ada hal yang harus dibayar gitu. Iya, betul. Tidak instan. Kita trading sekarang mungkin tidak seperti 10 tahun yang lalu, apa 15 tahun sekarang dengan indikator yang ada, indikator Windows katakan seperti itu, sudah cukup untuk kita bisa bertransaksi. Nah, pelajari ya. Kalau gitu Pak, berarti kan Bapak juga mungkin pernah mengalami ya MC itu kayak gimana. Nah, biar nggak kapok gimana nih Pak? Yang pasti sih kayaknya terus belajar ya, soalnya kalau saya lihat Pak Dino sendiri yang namanya apa ya, kalau istilahnya ngulik nih ya, ngulik soal trading tuh luar biasa nih. Betul. Jadi jangan udah menyerah gitu. Memang kata orang secara teori mungkin dari 100% 80% gagal, 20% yang sukses. Ya jadikanlah 20% Anda gitu. Belajar gitu. Sekarang di YouTube berbagai macam tutorial di dalam negeri, luar negeri. Sekarang banyak web yang sudah baru menyediakan indikator dan macam-macam. Pelajarilah gitu. Saya bilang tadi memang tidak akan sempurna, cuma pada suatu saat kita dapat mengetahui, mengambil hikmah bahwa oke lah, cara menggunakan moving average yang bagus menurut saya itu seperti ini. Bukan secara teoritis ya. Cara menggunakan Bollinger Band seperti ini. Seperti ini cara menggunakan osilator yang bagus. Mungkin seperti itu. Jadi tetap harus cari yang terbaik. Tiap hari harus belajar untuk mencari teknik-teknik yang pas dengan karakter kita. Dan mungkin saya menambahkan kalau belajar itu tentu ada harganya ya, dan mungkin MC itu salah satu harga yang harus kita bayar untuk kita belajar. Jadi kalau memang kita memang berniat untuk terjun di dunia trading ini ya, MC itu adalah salah satu
bagian dari trading itu sendiri, di mana itu mungkin harga yang harus kita bayar untuk kita belajar bagaimana ke depannya trading kita lebih baik. Jadi seperti itu nih untuk Ibu Risa nih. Iya. Oke, nah kita coba ini lagi. Oh, ada lagi pertanyaan ternyata. Oh ini, Pak Dino, ternyata ada pertanyaan dari Pak Hilal atau Bang Hilal nih. Nggak open kah di XAUUSD? Udah naik kayaknya Bang. Nah, mungkin ada alasannya Pak, kenapa belum open atau tidak open? Oke. Kembali ke chat lagi. Mungkin ini juga sebagai pertanyaan terakhir ya Pak ya. Oke. Sebenarnya level-level XAU pada saat ini level untuk saya take profit, karena entry saya bukan di sini, entry saya dari sini Pak. Sesuai XAU saya, ketika ada grafik yang bisa menembus Bollinger ini, moving average ini, di situlah saya entry, bukan di sini gitu. Di sini hanya koreksi-koreksi dan saya pantang sekali, saya sangat takut sekali untuk ambil koreksi. Gitu. Kalau emang mau sell, valid sell, ada candle yang bisa menembus moving average yang putih ini, baru saya cari setup sell. Mungkin itu Pak jawabannya. Ini kalau bang saya entry, saya udah entry dari sini Pak. Entry-nya dari sini Pak. Ketika ada candle yang bisa menembus moving average yang tengah yang putih ini. Itu Pak ya. Oke, jadi jawabannya adalah karena sebetulnya konfirmasinya sudah terlewat jauh dan ini sudah running ya Pak ya. Jadi kalaupun kita memaksakan di sini, ini resikonya lebih besar ya. Jadi kita untuk saat ini di XAUUSD, Pak Dino sendiri masih menunggu nanti bagaimana reaksi selanjutnya. Apakah kembali menembus pivotnya atau malah tidak bisa menembus pivot, nanti bisa dijadikan sebagai konfirmasi untuk entry. Jadi itu jawabannya ya, kenapa tidak ada open posisi di gold untuk saat ini. Betul. Jadi sekali lagi saya tunjukkan, saya sendiri punya SOP Pak. Saya hanya entry sell ketika 1 garis ditembus, 2 ketika berada pada level-level trading. Jadi itu yang saya selalu checklist untuk mengadakan suatu entry atau open posisi. Jadi sekali lagi buat ini saya bisa sharing, kita saling berbagi. Jadi kita entry punya alasan gitu, kenapa saya harus entry, kenapa saya harus cut loss, dan kenapa saya harus take profit. Mungkin itu. Oke, ada jawaban juga nih dari Pak Hilalnya. Makasih untuk ilmunya, mahal ini katanya ilmunya Pak Dino. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 4:15 ya, sudah 1 jam lebih kita untuk live trade ini. Tampaknya saya cukupkan saja, atau ini Pak Dino masih ngecek AUDJP ya, terakhir nih mungkin. Makanya mungkin untuk AUDJP mungkin saya belum bisa konfirmasi entry gitu kan. Okay. Mungkin saya akan fokus entry sell, tapi timingnya tidak sekarang. Nah, jadi untuk Sobat Lensa, untuk yang terakhir nih, info terakhir AUDJPY fokus untuk sell, cuman entry-nya bukan di level-level sekarang, masih ditunggu ya. Nanti mungkin akan kita share juga, jadi Sobat Lensa jangan lupa nanti juga kita ada channel di mana kita akan berkolaborasi lah ya, istilah sekarang dengan Pak Dino. Nanti kita akan berkolaborasi di sana, jadi Sobat Lensa jangan lupa untuk bergabung di channelnya. Nanti bagaimana untuk bergabungnya bisa Sobat Lensa tanyakan kepada yang mengundang Sobat Lensa untuk webinar sore ini, juga bisa dicek nanti di link atau di deskripsi video ini ya. Nah, untuk saat ini saya kira cukup sampai sekian untuk pembahasannya, dan luar biasa sekali tadi ilmu yang kita dapatkan dari Pak Dino. Walaupun untuk saat ini memang belum ada entry karena memang belum terkonfirmasi. Nanti mungkin ke depannya kita akan mencoba juga mencari waktu yang lain
Mungkin karena di hari Jumat ini adalah penghabisan untuk candle weekly juga, jadi pergerakannya tidak terlalu kurang enak lah ya. Jadi kita nanti juga mungkin akan mencari waktu yang lebih tepat agar live trade ini lebih berjalan lebih efektif ya. Nanti mungkin ada kalau waktunya tepat kita juga bisa langsung entry posisi ketika semua terkonfirmasi. Nah, oke. Sekarang jadi untuk sobat lensa, saya ingatin lagi jangan lupa ya nanti bisa tanya ke yang mengundang sobat lensa atau bisa chat juga di channel kita. Bagaimana nanti kita juga akan ada channel dengan Pak Dino ya. Nah kemudian terima kasih banyak untuk partisipasinya sobat lensa hari ini. Saya harap webinar hari ini bermanfaat bagi sobat lensa semua. Jangan lupa juga untuk bergabung dengan channel trading dari dari Lensa Trading dan nanti channel trading dari Pak Dino. Dan jangan lupa juga untuk cek di Tribe Invest ya, kita juga lagi banyak campaign. Nah jadi sobat lensa bisa cek langsung, bisa tanya langsung ke kontak person yang mengundang sobat lensa ke acara ini ya. Jadi sampai jumpa di acara berikutnya dan tetap semangat dalam trading. Salam profit dan sampai jumpa ya sobat lensa. Salam profit.